Dia menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza madda yadayh, jika beliau menjulurkan kedua tangan mulia beliau fi doa, dalam doa. Kalau Nabi itu mengangkat kedua tangannya dalam doa, lam yaruddahuma, Nabi tidak pernah mengembalikan kedua tangan tadi itu hatta sampai yamsahabihima, Nabi mengusap dengan kedua tangan tadi itu wajhahu, wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajarannya Nabi, bukan sesuatu yang dilarang, malah ini kesunahan. Riwayat Sayyidina Umar, sahabat Abi Darda menceritakan hal tersebut. Setelah doa, usap wajah kita. Selesai sholat doa, usap wajah kita. Karena apa? Kesunahan yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Ka'ab al-Ahbar, annahu qol, diceritakan ketika itu manusia terkena paceklik yang amat sangat. Fi ahdi Musa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi paceklik, tidak ada hujan, sulit, tidak turun hujan. Maka ketika itu fakharaja Musa bi Bani Israil yastasqi bihim, falam yasqau hatta kharaja thalatha marrat walam yasqau. Maka ketika itu Nabi Musa mengambil inisiatif untuk keluar dengan Bani Israil meminta hujan kepada Allah. Meminta yang pertama, belum diturunkan hujan. Meminta yang kedua, belum diturunkan hujan. Sampai 3 kali Nabi Musa bersama Bani Israil ketika itu meminta kepada Allah, tapi belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika itu? Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Allah Musa, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa katanya Allah? Apa wahyunya Allah kepada Nabi Allah Musa? Inni la astajibu laka wala liman ma'aka wa fikum nammam. Wahai Nabi Musa, aku tidak akan mengkabulkan permintaanmu, dan orang-orang yang ikut sama kamu juga tidak akan aku kabulkan permintaannya. Karena apa? Karena di antara mereka ada orang yang suka mengadu domba. Suka bawa omongan, dari omongan A disamain ke B, dari B dibawa ke A, sehingga A dan B bisa tukaran. Ada orang suka ngadu-adu di situ, wahai Musa. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Nabi Allah Musa menyatakan, faqala Musa ya Rabbi wa man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Ya Allah, siapakah di antara mereka itu ya Allah, sehingga kami akan mengeluarkan dia supaya doa kami engkau kabulkan. Apa katanya Allah? Fa'auhallahu azza wa jalla ya Musa anhakum anin namimah wa akunu namaman. Hei Musa, aku kan bilang di tempat kamu itu ada orang tukang adu domba, orang yang suka ngadu domba. Sekarang kau tanya, siapa? Aku melarang kamu karena adu domba. Apakah aku akan mengadu domba kamu, wahai Musa, dengan memberitahu siapa di antara mereka tadi itu yang suka adu domba? Maka ketika itu faqala Musa li Bani Israil, maka ketika itu Nabi Allah Musa mengatakan kepada Bani Israil, tubu ila rabbikum, tobatlah kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian, bi ajma'ikum, dengan keseluruhan. Tobat betul-betul anin namimah, dari perbuatan adu domba. Fatubu, maka mereka Bani Israel ketika itu bertobat. Fa arsalallahu ta'ala alaihim al-ghaitha, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan dari apa-apa yang diminta, turun hujan. Di antara penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita masih bergelimang kepada kemaksiatan. Kita suka ngadu domba, kita suka mengadu domba sesama muslim, hati-hati. Atau sesama elemen negara, hati-hati. Ini penyebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa, kenapa kok belum dikabulkan? Kita minta doa sholat istisqa, kok tidak turun hujan? Tobat, tobat. Ada perbuatan yang tidak benar, ada kesalahan. Ini cerita Nabi Allah Musa.
Setelah mereka semuanya bertobat, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu penyebab dikabulkannya doa taubat kepada Allah.